Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini, Senin 26 September 2022, dalam pekan biasa ke-26, tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 9, ayat 46 sampai dengan 50. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus menekankan para murid-Nya agar dapat menerima kehadiran anak kecil sebagai lambang pribadi yang tidak penting dan kurang berarti dalam tradisi Yahudi, terutama dalam dunia yang penuh keegoisan dan cinta diri. Anak kecil serta orang lain yang tidak berdaya serta paling kecil di mata dunia justru adalah yang paling besar dalam kerajaan Allah. Barang siapa melayani orang-orang yang kecil ini akan mengambil bagian dalam ketidakberartian mereka secara duniawi, tetapi besar dalam kerajaan Allah. Kisah orang di luar kelompok Tuhan Yesus yang mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus menjadi contoh saja bagi para murid untuk mau terbuka pada orang lain yang juga berpihak pada Tuhan Yesus. Para murid Tuhan diharapkan bukan menjadi hakim bagi sesama, melainkan menjadi pribadi yang berbuah, mewartakan cinta kasih Allah sebagai sumber dari buah kehidupan itu, dan siap sedia terbuka menerima panggilan kasih Allah juga di antara orang-orang lain yang mungkin dianggap kecil dan di tempat-tempat yang tidak kita harapkan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, hingga saat ini masih ada umat beriman yang cenderung mencari kenyamanan diri, mendambakan harta duniawi, kekuasaan, kehormatan, serba dilayani, dan berusaha menghindari semua kesusahan serta penderitaan. Maka hari ini Tuhan Yesus mengingatkan semua orang yang beriman kepadanya bahwa jika ingin menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah, haruslah menjadi yang terkecil. Artinya, menjadi pengikut Tuhan haruslah keluar dari zona nyaman hidup kita, meninggalkan keegoisan diri, dan mulai memikul kembali salib hidup kita, sembari menjadi saluran rahmat kasih Allah dalam hidup kita bagi sesama. Di samping itu, Tuhan Yesus ingin agar kita juga menerima orang-orang kecil dalam masyarakat kita, orang miskin dan menderita, orang yang tersisih dan tidak diperhitungkan, serta mereka yang berada di luar kelompok kita. Setiap pengikut Kristus harus mampu berdamai dengan semua pribadi atau kelompok yang berakal sehat dan berkehendak baik. Semoga Roh Allah menuntun kita untuk hidup dalam kerendahan hati dan keterbukaan pada sesama manusia. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa.
Yesus Sang Sabda, seperti yang Engkau katakan, yang terkecil di antara kalian dialah yang terbesar. Maka pada hari ini, dengan rasa syukur, kami panjatkan doa atas penyelenggaraanmu. Kiranya kami mampu melaksanakan sabdamu dengan pertolongan Roh Kudus. Lindungilah kami senantiasa, sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin.